Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam Visa People. Jadi kita kembali di kegiatan Ruang Demokrasi. Nah, Ruang Demokrasi ini adalah kegiatan yang dimana kita akan memperbincangkan suatu isu ya. Nah, pada malam hari ini isu yang akan kita bicarakan mengenai rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau yang biasa disebut dengan RUU Sisdiknas. Pada malam hari ini kita kedatangan pembicaranya kita, yakni Kakanda M. Yunasri Ridho atau yang akrab disapa Kak Ari. Nah, untuk itu tanpa perlu berlama-lama lagi, ya maka kita akan memperbincangkan terkait RUU Sisdiknas bersama Kak Ari. Nah, pertama Kak, mungkin bisa dijelaskan ya terkait apa sih itu rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional atau RUU Sisdiknas. Oke, eh, RUU Sisdiknas sebetulnya seperti yang banyak yang lainnya sudah baca, itu adalah satu program legislasi nasional yang merupakan inisiatif dari pemerintah. Karena itu digawangi oleh BSKP, itu salah satu badan di bawah Kemendikbud. Dan RUU Sisdiknas ini sekarang masih terus bergulir. Terakhir, karena gagal masuk prolegnas prioritas, sekarang itu adalah kesempatan yang bagus sebetulnya untuk menampung sebanyak mungkin masukan-masukan publik. Jadi RUU Sisdiknas ini adalah rancangan undang-undang sistem pendidikan nasional yang menggabungkan tiga produk hukum yang dulu diatur secara terpisah. Oh iya. Satu yaitu Undang-Undang Sisdiknas sendiri, yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Kemudian yang kedua Undang-Undang 12 2012 yang mengatur khusus tentang pendidikan tinggi. Kemudian yang ketiga Undang-Undang 14 2005 tentang guru dan dosen. Nah, tiga undang-undang ini disusun dalam satu bentuk undang-undang, makanya disebut dengan Omnibus Law Mini, karena ada tiga undang-undang yang coba digabung. Ya tentu tidak sebesar Cipta Kerja yang menggabungkan lebih 70 undang-undang. Ini hanya tiga, tetapi bentuknya menggabungkan. Karena itu beberapa menyebutnya dengan Omnibus Law Mini. Kira-kira itu, Bung Hilmi. Ya, jadi itu ya kawan-kawan terkait gambaran mengenai RUU Sisdiknas. Nah, tadi sempat disinggung terkait program legislasi nasional. Nah, muncul pertanyaan, apa sih urgensi lainnya dari RUU Sisdiknas ini sehingga ya lekat kaitannya dengan program legislasi nasional itu, Kak? Nah, pertanyaan urgensi ini menanyakan apa pentingnya. Ya. Nah, sebetulnya bergantung dari sudut mana kita melihatnya. Saya berusaha untuk melihatnya dari sudut pemerintah misalnya. Pemerintah mengatakan mengapa RUU Sisdiknas ini penting atau urgen untuk dibentuk untuk menyelaraskan beberapa produk hukum yang mengatur tentang pendidikan, dan selama ini ada ketidakselarasan, ketidakharmonisan di antara aturan tersebut. Karena itu penting atau perlu dilakukan penyelarasan sehingga misalnya tiga produk undang-undang tadi itu disatukan di dalam RUU Sisdiknas ini. Berarti kepentingan pertamanya adalah untuk penyelarasan. Yang kedua, kepentingannya adalah untuk fleksibilitas agar pengaturan yang lebih teknis nanti diatur dalam peraturan pemerintah saja. Contoh, RUU Sisdiknas ini tidak lagi mengatur secara detail, misalnya di tingkat pendidikan dasar ada SD, ada madrasah ibtidaiyah. Di SMP sebagai satuan pendidikan dasar tingkat menengah pertama, itu ada juga madrasah sanawiyah. Nah, tentang penamaan-penamaan itu nanti diatur di peraturan pemerintah, tidak lagi diatur di tingkat undang-undang yang level perumusan dan perubahannya itu punya tingkatan yang lebih sulit.
Nah, karena itu menjadi penting untuk disatukan agar yang diatur di situ yang sifatnya agak dasar, agak umum, adapun yang lebih teknis itu nanti diatur di peraturan pemerintah, dan karena itu disebut untuk memfleksibelkan. Ke depan misalnya kalau SMA mau diganti menjadi SMU, tidak perlu rubah undang-undang. Karena selama ini undang-undang kan menyebutnya SMA. Kalau mau diubahnya menjadi SMU lagi, itu memerlukan perubahan undang-undang. Ke depan, karena tidak lagi disebutkan namanya, itu akan diatur kalau penamaan di dalam aturan di bawah undang-undang, maka lebih fleksibel. Jadi, saya melihatnya dari sudut pandang pemerintah, tujuannya untuk itu. Kemudian tujuan yang ketiganya, mengapa dianggap urgen, adalah dalam rangka untuk mendukung kualitas dan kesejahteraan guru. Jadi salah satu agenda utama dari RUU Sisdiknas ini adalah memberikan jaminan kepada guru dalam hal peningkatan kualitas dan peningkatan kesejahteraannya. Nah, tapi ini menemui pro kontra. Ya. Ya, itulah yang barangkali nanti akan digali lebih jauh oleh teman-teman. Ya, jadi itu ya terkait urgensi, tentu ada banyak pro kontra yang muncul terkait seperti apa kepentingan yang menjadi dasar lahirnya RUU ini. Nah, selain urgensi, biasanya dalam rancangan undang-undang itu dia berbicara tentang bagaimana partisipasi publik di dalamnya. Nah, berdasarkan beberapa pengkajian khususnya di kemahasiswaan, teman-teman mahasiswa mendapatkan bahwa kurang atau bahkan tidak ada partisipasi publik dalam penyusunannya. Nah, kira-kira bagaimana pendapat kakak soal itu? Nah, ini menarik. Memang RUU Sisdiknas ini begitu proses, itu ada banyak kritik, dan yang cukup menuai kritikan sangat besar itu adalah dianggap partisipasinya minim. Mengenai partisipasi ini, sebetulnya MK itu sudah memberikan satu putusan yang menyebutkan bahwa partisipasi itu baru disebut partisipasi ketika memenuhi 3 indikator. Inilah yang MK sebut dengan meaningful participation atau partisipasi bermakna. Apa itu partisipasi bermakna? Satu, disebut partisipatif dalam proses perumusan sampai pengesahan sebuah undang-undang apabila setiap orang didengarkan pendapatnya. Jadi Anda sebagai masyarakat, Anda sebagai warga negara, sebagai rakyat, setiap produk atau setiap rancangan legislasi yang digulirkan oleh pemerintah, baik DPR maupun eksekutif, itu perlu untuk mendengarkan terlebih dahulu pendapat dari publik, dari rakyat, dari warga negara. Itu tahap pertama, yaitu warga negara diberikan hak kebebasan untuk berpendapat mengenai rancangan peraturan perundang-undangan tersebut. Kedua, selain didengarkan, pendapatnya juga dipertimbangkan. Tidak hanya didengarkan, ini untuk meminimalisir atau mencegah formalitas uji publik, formalitas rapat dengar pendapat, formalitas partisipasi. Jadi selama ini ada anggapan, bukan anggapan sebetulnya, tapi ada fenomena di mana pemerintah ketika ingin mengesahkan sebuah undang-undang, uji publiknya itu formalitas saja, datang ke kampus, kemudian memanggilnya untuk rapat dengar pendapat, sekedar itu. Padahal itu baru level pertama yang tadi saya katakan, yaitu pendapatnya didengar. Padahal ada tahap kedua, pendapatnya dipertimbangkan. Jadi pendapat yang beragam itu dari misalnya karena kita bicara tentang RUU Sisdiknas, pendapatnya PGRI selain didengarkan juga dipertimbangkan. Pendapatnya misalnya IGI, Ikatan Guru Indonesia, didengarkan kaitannya dengan kesejahteraan guru. Pendapatnya P2G juga
dipertimbangkan pendapatnya teman-teman mahasiswa, karena juga ada hal yang berdampak nanti kepada mahasiswa, juga dipertimbangkan. Tidak hanya didengarkan, tapi dipertimbangkan. Itu makna dan implikasinya berbeda. Setelah itu, yang ketiga untuk disebut partisipasi bermakna ialah selain pendapat itu didengarkan dan dipertimbangkan, juga pendapatnya mendapat jawaban. Sebutlah misalnya teman-teman mahasiswa mengatakan bahwa RUU Sisdiknas tersebut beresiko atau berpotensi menyebabkan pendidikan makin mahal. Contoh ya. Nah, pendapat itu baru level 1 dalam partisipasi bermakna. Baru pendapatnya didengarkan. Bagus kalau benar-benar didengarkan. Baru level kedua, pendapat itu mulai dipertimbangkan. Ia masuk dalam satu materi khusus yang dibicarakan dalam rangka untuk pendapat tersebut dipertimbangkan. Tapi itu tidak cukup, maka yang ketiga adalah pendapat itu diberikan respon, dijawab. Anda memberikan masukan tadi, sekaligus kritikan pendidikan menjadi kian mahal apabila RUU Sisdiknas ini sah, maka kritikan itu harus ditanggapi oleh pemerintah, dijawab oleh pemerintah, karena ini adalah gaweannya eksekutif, presiden dan Kemendikbud yang punya agenda inisiatif, maka ia harus memberikan jawaban. Betulkah kritikan mahasiswa tersebut? Nah, kritikan ini sebagai satu pendapat yang harus didengarkan, dipertimbangkan, dan dijawab. Ketika itu semua dilakukan, baru dapat dikatakan RUU Sisdiknas ini prosesnya sudah partisipatif. Kalau tidak, maka itu tidak partisipatif. Ini bukan pendapat saya. Ini adalah putusan MK. MK yang membuat keputusan bahwa ada yang disebut dengan partisipasi bermakna. Nah, MK ini juga menggunakan partisipasi bermakna itu tentu setelah beragam produk legislasi DPR, produk legislasi eksekutif yang dibahas bersama dengan DPR itu seringkali mengalami gugatan ke MK, dan salah satu gugatannya adalah secara formil dianggap tidak partisipatif. Nah, MK kemudian mengeluarkan putusan itu dalam rangka untuk memberikan penjelasan bahwa penting ke depan DPR, begitu juga pemerintah ketika merancang sebuah produk undang-undang itu perlu untuk partisipatif. Apa itu partisipatif? Baca putusan MK tadi yang disebut partisipatif itu 3 level, 3 tingkatan. Nah, kira-kira gitu Bung Hilmi. Oh ya, jadi itu ya kawan-kawan terkait gambaran mengenai RUU Sisdiknas. Nah, sekarang kita masuk di bagian pasal-pasalnya ya. Nah, pertanyaan yang muncul adalah ada di pasal 12 terkait batasan usia pelajar. Nah, kawan-kawan, dalam RUU ini disebutkan bahwa pendidikan dasar yang diikuti pelajar dipatok dari usia 6 sampai 15 tahun. Nah, juga pendidikan menengah dipatok dari umur 16 sampai dengan 18 tahun. Nah, bagaimana menurut kakak terkait pembatasan usia ini? Apakah pembatasan usia ini sudah menjadi langkah yang tepat bagi pemerintah? Saya sebelum mengatakan ini tepat atau tidak, saya mau memberikan perspektif setelah membaca ketentuan tersebut. Sebetulnya pasal yang Anda maksud tadi itu untuk mempertegas saja ketentuan yang sebetulnya di Undang-Undang Dasar pasal 31 ayat 1 dan ayat 2 sudah diatur. Di 31 ayat 1 dan ayat 2 kan dikatakan, 31 ayat 1 disebutkan setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Kemudian ayat 2-nya melanjutkan bahwa setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib untuk membiayainya. Jadi pendidikan dasar itu menurut ayat 1 kewajiban. Hak.
ayat 2-nya mengatakan bahwa pendidikan dasar itu wajib. Dan karena ia wajib, maka pemerintah juga wajib untuk membiayai. Inilah yang menjadi dasar pijakan secara konstitusional mengapa kita mengenal wajib belajar 9 tahun. Ya. 9 tahun itu adalah wajib belajar untuk usia SD dan SMP. 6 tahun di SD, kemudian 3 tahun di SMP. Inilah yang disebut dengan pendidikan dasar. Jadi pendidikan dasar itu SD SMP. Itu yang disebut dengan pendidikan dasar. Namanya saja satu sekolah dasar, satunya sekolah menengah pertama. Tapi ini masuk dalam kategori pendidikan dasar. Adapun pendidikan menengah untuk level SMA dan sederajat itu adalah pendidikan yang sifatnya opsional dalam hal pembiayaan. Tetapi tidak wajib dilakukan. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar pun mengatakan yang wajib untuk dilaksanakan itu hanya pendidikan dasar. Dan karena ia diwajibkan, maka pemerintah juga wajib untuk membiayainya. Supaya tidak ada lagi warga negara kita yang tidak bisa mengakses pendidikan karena persoalan biaya. Tetapi yang perlu teman-teman, kawan-kawan catat, yang dijamin oleh Undang-Undang Dasar itu hanya pendidikan dasar. Inilah yang coba dipertegas melalui rancangan Undang-Undang Sisdiknas melalui usia sekolah tadi, usia pendidikan dasar dan usia pendidikan menengah. Lalu apa pendapat saya? Menurut saya RUU Sisdiknas ini tidak membawa harapan yang lebih baru dalam hal jaminan atas pendidikan. Sebetulnya kita membayangkan bahwa RUU Sisdiknas ini menjadi instrumen, menjadi pintu agar negara lebih hadir di dalam memberi jaminan bahwa setiap warga negara benar-benar dapat mengakses pendidikan secara lebih terjangkau. Ya gratis tentu kita lebih mengharapkannya. Melalui apa? Melalui penegasan di dalam RUU Sisdiknas. Sayangnya itu kita temukan. Ya. Bunyi RUU Sisdiknas kurang lebih sama saja dengan bunyi yang ada di Undang-Undang Dasar. Ya barangkali ada yang mengatakan ya karena undang-undang tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Dasar. Sebetulnya kalau saja RUU Sisdiknas ini mengaturnya menjadi misalnya usia pendidikan itu dalam arti wajib untuk dilakukan hingga jenjang pendidikan tinggi, maka itu bukan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar, tetapi untuk lebih memberikan jaminan bahwa pendidikan itu dalam rangka untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana tujuan nasional kita di alinea keempat itu dijamin. Ya. Tetapi karena pengaturan di Undang-Undang Dasar pada pasal 31 ayat 2 hanya menyebutkan pendidikan dasar, akibatnya selama ini pendidikan menengah itu tidak sepenuhnya menjadi kewajiban pemerintah untuk biayai. Itu sifatnya opsional, Bung Helmi. Kalau misalnya kita memperhatikan di setiap daerah, karena pendidikan menengah itu kan kewenangannya pemerintah provinsi. Itu bergantung provinsinya. Kalau pemerintah provinsinya mau membiayai pendidikan menengahnya, maka dibiayai. Kalau seandainya tidak mau, dalam arti barangkali tidak sanggup atau tidak mampu, maka tidak apa-apa kalau pendidikan menengahnya tetap dipungut biaya. Karena sifatnya opsional. Mengapa opsional? Karena Undang-Undang Dasar hanya mewajibkan pemerintah pendidikan dasar. Adapun pendidikan menengah, apalagi pendidikan tinggi tidak diwajibkan. Tidak diwajibkan oleh konstitusi. Kita mau, meskipun konstitusi tidak mewajibkannya, karena mekanisme amandemen tidak gampang kalau pasal 31 yang kita mau ubah, undang-undang relatif lebih mudah untuk diubah, direvisi dibanding undang-undang dasar.
Maka kita mau revisi Undang-Undang Sisdiknas ini menjadi angin segar, membawa harapan untuk terbukanya akses pendidikan yang lebih luas. Ya. Di antaranya adalah dengan bahwa wajib belajar itu dalam arti pemerintah wajib membiayai pendidikan, tidak lagi hanya pendidikan dasar. Sebagaimana yang Anda tadi sebutkan Ya. di dalam rancangan undang-undang yang hanya mengatur 9 tahun, usia 9 tahun, kemudian 12 tahun yang sifatnya opsional. Nah, kira-kira gitu, Bung Hilmi. Oke, Kak. Nah, selanjutnya ada di pasal 109 ayat 1. Nah, sebagai mahasiswa dan pengajar pendidikan dari UNM, ya, tentu pasal ini juga menimbulkan pertanyaan ya, yang artinya di pasal itu menjelaskan setiap orang yang akan menjadi guru wajib mengikuti program PPG. Nah, lalu bagaimana pendapatnya Kakak menurut Kakak soal perubahan pasal ini? Saya setuju. Saya setuju bahwa profesi guru itu perlu tersertifikasi sebagaimana profesi yang lain. Karena itu program pemerintah untuk menyelenggarakan PPG ini menurut saya adalah satu langkah yang positif. Dalam rangka untuk apa? Meningkatkan kualitas guru kita. Salah satu kritik atas penyelenggaraan pendidikan kita kan adalah kualitas guru. Nah, RUU Sisdiknas khususnya di pasal 109 itu mengatur bahwa ke depan untuk menjadi guru itu harus melulusi program profesi guru PPG. PPG. Nah, bagi saya ini kebijakan yang bagus dan karena itu saya menyetujuinya. Adapun yang ramai di publik menuai polemik pro kontra ialah karena problemnya tidak semua guru bisa mengikuti PPG karena dibatasi oleh kuota. Iya. Kuota terbatas, sementara PPG penting karena mengatur tentang atau menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikasi. Untuk mendapatkan sertifikasi harus ikut PPG. Kalau tidak sertifikasi, guru juga pendapatannya tidak menyejahterakan. Oh iya. Itu dilemanya. Nah, dari yang saya baca, Hilmi juga bisa membacanya, teman-teman juga bisa membacanya. Ke depan, meskipun PPG itu menjadi syarat untuk guru, tapi PPG ini syarat bagi guru baru. Jadi Anda yang lulusan perguruan tinggi, lalu ingin praktek menjadi guru, seperti dokter juga ketika ingin praktek, itu harus mengikuti pendidikan profesi dulu. Selama 2 semester atau 1 tahun, setelah Anda lulus, Anda punya gelar GR, guru profesional, maka Anda baru boleh praktek. Nah, pertanyaannya, lalu gimana dengan guru yang sudah mengabdi di sekolah, terlanjur menjadi guru, tapi belum PPG? Apakah itu berarti ia tidak akan mendapatkan sertifikasi? Ya, memang ia harus sertifikasi melalui ikut PPG dalam jabatan namanya. Dalam jabatan. Karena kalau yang lulusan perguruan tinggi yang masih baru itu prajabatan, seperti yang Hilmi pasti sering lihat di kampus. Iya, betul. Nah, alumni perguruan tinggi itu harus ikut PPG untuk praktek, untuk menjadi guru. Tapi yang sudah terlanjur ngabdi di sekolah, itu nanti ikut antrian untuk ikut PPG dalam jabatan. Ini dalam rangka untuk peningkatan kualitas, mutu dari guru-guru kita. Tapi kan persoalan guru itu bukan hanya soal kualitas. Persoalan lainnya adalah soal kesejahteraan guru. Selama ini solusi untuk kesejahteraan guru adalah sertifikasi. Kalau Anda sudah sertifikasi, relatif kebutuhan Anda itu sudah terpenuhi karena Anda punya tunjangan, Anda punya pendapatan yang relatif mampu memenuhi kebutuhan Anda sebagai seorang guru. Nah, persoalannya undang-undang yang lama, kalau Hilmi baca,
Untuk sertifikasi itu syaratnya PPG harus Anda punya sertifikat pendidik. Ya. Nah, gimana kalau antrian dapat serdik itu panjang? RUU Sisdiknas ini sebetulnya menjadi solusinya. Jadi serdik dan tunjangan itu tidak lagi menjadi syarat. Untuk mendapatkan tunjangan, Anda tidak perlu serdik, sertifikat pendidik. Anda tidak mesti menjadi guru profesional dalam arti lulusan PPG. PPG. Anda akan mendapatkan secara otomatis Anda akan secara otomatis mendapatkan tunjangan, tetapi sembari mengikuti program profesi guru. Jadi polemik bahwa RUU Sisdiknas ini menghilangkan tunjangan profesi guru sebetulnya tidak. Dari yang saya baca ya, Hilmi tentu juga bisa membacanya, dan karena itu barangkali kita bisa beda pendapat di bagian itu. Tapi yang saya baca itu bukan menghilangkan tunjangan, tetapi akan diatur di dalam undang-undang yang lain. Itu nanti akan diatur di undang-undang ASN. Jadi guru sebagai ASN itu pengaturan tentang tunjangannya tidak lagi dalam undang-undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, tetapi sama dengan profesi yang lain, sama-sama diatur dalam undang-undang ASN. Jadi guru tidak lagi eksklusif pengaturan tunjangannya, dan selama ini gara-gara eksklusif diatur dalam undang-undang Sisdiknas, akibatnya ketika misalnya pemerintah menaikkan tunjangannya beberapa ASN di tempat lain, guru tidak mendapatkan kenaikan itu karena dia diatur secara khusus. Ke depan tidak. Jadi tidak diatur lagi tunjangan tersebut, itu akan diatur dalam undang-undang yang lain, yaitu undang-undang ASN misalnya. Dan mengenai guru, Anda kalau guru baru, ikutlah PPG solusinya. Supaya Anda nanti ketika praktek menjadi guru, selain mutu Anda bagus, juga Anda akan langsung mendapatkan serdik. Itu satu. Anda yang sedang menjadi guru, sudah terlanjur mengabdi, Anda akan mendapatkan tunjangan sebagai guru sembari mengantri untuk ikut PPG dalam jabatan. Karena ia tetap harus ikut PPG dalam rangka untuk peningkatan kualitasnya. Nah, bagi saya ini adalah jalan tengah di antara urgensi peningkatan mutu dan urgensi peningkatan kesejahteraan. Jadi mutu tetap menjadi prioritas, kualitas guru tetap menjadi prioritas, tetapi kesejahteraan guru juga perlu dijamin. Nah, RUU Sisdiknas saya lihat menjawab keduanya. Ya, orang boleh beda pendapat ya, betul. Dan sependek yang saya baca ketentuannya demikian. Ya, jadi itu ya kawan-kawan pendapat dari kakak pembicara terkait masalah PPG. Nah, ini juga yang agak hangat ya di kalangan mahasiswa, khususnya di bagian pasal 141 itu yang banyak mengundang atensi khususnya di lembaga kemahasiswaan. Yang mana pada pasal 141 di situ mengartikan bahwa dari semua PTN yang belum berstatus badan hukum harus berubah menjadi badan hukum. Nah, perubahan ini harus dilakukan selambat-lambatnya, paling lambat 8 tahun sejak rancangan undang-undang ini diundangkan. Nah, lalu bagaimana kira-kira menurut kakak terkait ya pasal ini? Karena pasal ini cukup mengundang keresahan di kalangan mahasiswa, apalagi mahasiswa UNM ya. Tentu ada keresahan yang muncul ketika UNM menjadi atau berubah status menjadi PTNBH. Nah, bagaimana kira-kira kak? Oke, ini di dalam RUU Sisdiknas di pasal 141 ya. Iya. Memang benar ketentuannya di situ berimplikasi pada ke depan PTN-PTN kita itu harus menjadi badan hukum. Itu implikasi kalau ketentuan ini tetap ada dalam RUU Sisdiknas ketika nanti disahkan. Iya. Nah, saya mengikuti betul bahwa ini menuai polemik terutama di kalangan mahasiswa dan para pemerhati pendidikan kita, khususnya pendidikan tinggi, karena dianggap
menjadi pintu masuknya komersialisasi pendidikan. Ya. Komersialisasi pendidikan, implikasi yang paling nampak ialah biaya pendidikan kian mahal. Ya, mahal. Nah, karena kegelisahan, karena keresahan itu, lalu banyak mahasiswa mengkritik khususnya pasal 141 tersebut. Ayat 2 kalau saya nggak salah ingat. Nah, saya setuju bahwa PTNBH ini adalah satu skema kebijakan yang berpotensi untuk meningkatkan biaya kuliah. Ya. Kenapa? Karena setidaknya kalau kita belajar pada beberapa kampus yang saat ini statusnya badan hukum, kenyataannya memang biaya kuliahnya mereka itu pada naik. Kenapa pada naik? Karena kampus secara otonom perlu untuk mencari sumber pembiayaan sendiri. Yang dahulu itu disediakan pemerintah melalui APBN. Nah, setelah menjadi badan hukum, maka dengan prinsip otonomi tadi, maka kampus selain punya tugas mengurus tridharma, pendidikan, kemudian penelitian dan pengabdian, juga diminta untuk mencari penghasilan. Gampangnya begitu. Ya. Kampus-kampus juga harus mencari sumber pendanaan lain di luar dari PNBP-nya. Tapi Hilmi harus baca lengkap. Sebetulnya di dalam RUU itu dijelaskan bahwa untuk menjadi badan hukum, sebuah PTN sekurang-kurangnya harus memiliki penghasilan 100 miliar per tahun. Ya. 100 miliar per tahun itu pendapatan di luar dari PNBP-nya. Maksudnya di luar dari UKT. uang kuliah tunggal yang mahasiswa bayarkan. Dan karena itu nampaknya tidak gampang kampus-kampus kita itu yang sekarang misalnya statusnya masih badan layanan umum, statusnya masih satuan kerja lebih-lebih untuk menjadi badan hukum. Karena di situ dikatakan sekurang-kurangnya 100 miliar per tahun. Nah, 100 miliar ini bukan nilai yang sedikit untuk beberapa kampus. UNM pun rasanya sulit untuk mendapatkan itu. Nah, mengenai 8 tahun sekurang-kurangnya itu menjadi batasan yang kampus-kampus harus kejar. Pertanyaannya, kalau seandainya ada kampus yang tidak mampu memenuhi syaratnya tadi dan waktu sudah cukup 8 tahun, lalu apa? Itu perlu dijelaskan juga kepada kita. Saya tidak punya jawabannya ya, tapi saya juga mengajukan pertanyaan di bagian itu. Kalau seandainya setelah 8 tahun pasca undang-undang ini disahkan dan ada kampus yang syarat-syaratnya tidak terpenuhi untuk menjadi badan hukum, apakah ia secara otomatis dipaksakan juga menjadi badan hukum atau ada sanksi? Nah, itu perlu dijelaskan. Saya membacanya meskipun tidak semuanya, tapi saya belum menemukan jawaban dari pertanyaan tadi. Ini menarik untuk kita diskusikan barangkali dengan teman-teman mahasiswa. Kenapa? Karena ini punya implikasi hukum yang perlu dijawab sekarang terkait itu. Nah, mengenai PTNBH yang diwajibkan kepada setiap PTN nanti, sebetulnya ini menjadi sinyal bagi teman-teman mahasiswa bahwa penolakan teman-teman untuk badan hukum
alamatnya kurang tepat ketika dialamatkan kepada rektorat. Oh iya iya. Kenapa? Karena rektorat itu terjepit posisinya. Ia sedang ia sedang dipaksa oleh aturan, suka atau tidak, siap atau tidak untuk menjadi badan hukum. Nah, karena itu meskipun barangkali ya, tanda tanda petik, barangkali rektorat pun setengah hati untuk menjadi PTNBH, tapi karena perintah undang-undang, maka ia harus menuju ke sana. Dan mahasiswa selalu alamat kritikannya selalu ke rektorat Rektorat. mengenai penolakan PTNBH. Seharusnya kalau PTNBH yang mahasiswa tolak, alamatnya itu adalah ke pemerintah pusat. Kenapa? Karena kampus-kampus itu tidak punya pilihan. Apakah tetap menjadi satker dengan sifatnya yang sangat birokratis, Ya. atau menjadi BLU yang disebut otonom juga tidak, disebut juga tidak otonom juga tidak. Jadi Ya. bukan BLU itu. Atau menjadi PTNBH yang otonomi full. Tapi kampus tidak ada kemampuan untuk menolak menjadi badan hukum. Suka tidak suka akan ke sana. Ya. Itulah kenapa saya punya pandangan berbeda dengan teman-teman mahasiswa. Bahwa sebenarnya atau sebaiknya alamat kritikan atas penolakan teman-teman atas status badan hukum sebaiknya itu dialamatkan ke pemerintah pusat. Sekarang saja sebelum RUU Sisdiknas ini disahkan, kampus-kampus itu tidak punya pilihan selain mempercepat menuju badan hukum. Apalagi kalau RUU ini sah, maka sudah jelas limitnya. 8 tahun 8 tahun. harus menjadi badan hukum. Bahwa kita belum tahu apa implikasinya kalau seandainya tidak menjadi badan hukum setelah 8 tahun itu, ya, tapi pasti ada sanksi tertentu barangkali yang disiapkan bagi PTN yang tidak mengejar badan hukum di durasi 8 tahun tersebut. Karena itu saya berpandangan kawan-kawan mahasiswa perlu menggeser sedikit alamatnya. Ya. Anda berhak untuk tidak setuju dengan badan hukum, tetapi kalau alamatnya kepada rektorat, rasanya itu tidak efektif. Kenapa tidak efektif? Karena rektorat pun tidak ada kemampuan untuk menolak badan hukum. Kenapa? Karena rektorat juga diperintah oleh undang-undang. Itu kebijakan yang suka atau tidak. Karena itu kebijakannya yang teman-teman harus kritik. Ya. Dan kebijakan itu ada di pusat, bukan di kampus. Itulah kenapa saya punya pandangan yang agak berbeda barangkali dengan teman-teman mahasiswa. Kira-kira gitu, Bung Hilmi. Oke Kak, ya jadi begitu ya kawan-kawan terkait PTNBH. Tentu ada banyak pertanyaan pada pasal tersebut dan masih memerlukan diskusi yang lebih mendalam. Oke, mungkin ini yang terakhir Kak. Nah, yang terakhir itu kira-kira apa sarannya Kakak terkait RUU Sisdiknas yang sementara diperbincangkan ini? Nah, tentu dalam RUU Sisdiknas ini ada pro dan kontra yang muncul. Tapi di balik pro dan kontra tersebut, apa saran Kakak terkait RUU Sisdiknas ini? Pertama, isu kawan-kawan mahasiswa jangan eksklusif dalam arti hanya menyorot bagian badan hukumnya, PTNBH-nya. Oh iya. Anda atau kawan-kawan penting juga bersolidaritas dengan guru yang juga punya isu yang disorot di RUU Sisdiknas. Ada banyak organisasi profesi guru, asosiasi guru yang juga bersuara, yang memang fokusnya berbeda, tetapi penting bagi teman-teman mahasiswa untuk bersolidaritas dengan mereka supaya kesan eksklusif teman-teman hanya mengurusi
kepentingan mahasiswa saja, yaitu isu potensi mahalnya biaya pendidikan ketika PTNBH, cobalah juga mengangkat isu tentang kesejahteraan guru. Apakah sudah ada jaminan di dalam RUU Sisdiknas yang sekarang masih terus dikritik? Ya. Itu pertama. Kemudian yang kedua, sama dengan yang saya katakan tadi kaitannya dengan PTNBH, bagi saya alamat yang tepat itu adalah pusat, pemerintah pusat, bukan ke kampus masing-masing. Kenapa? Karena kampus tidak dalam kapasitas bisa merubah undang-undang. Sementara tentang PTNBH itu adalah perintah undang-undang. Nah, sekarang karena undang-undangnya sedang dalam proses revisi, ini kesempatan yang bagus, kesempatan yang baik bagi teman-teman untuk ikut berpartisipasi. Sudah ada ruang partisipasi bermakna yang dijamin melalui putusan Mahkamah Konstitusi. Nah, manfaatkanlah itu. Nah, pemanfaatannya tentu beragam cara. Anda boleh tetap dengan model yang mahasiswa selama ini sering gunakan, misalnya dengan unjuk rasa. Tapi perlu metode tersebut dilengkapi, diperkaya dengan misalnya teman-teman membuat semacam draft tandingan. Draft tandingan, ya tentu tidak semuanya perlu untuk Anda buatkan pasal tandingannya, ayat tandingannya, tetapi di pasal-pasal tertentu yang tanda petik menuai polemik, terutama polemik di kalangan mahasiswa. Buatkan itu, lalu rilis sekaligus tembuskan kepada pihak-pihak yang punya kepentingan dengan itu. Misalnya teman-teman titip kepada anggota dewan kita yang berasal dari Dapil Sulawesi Selatan. Khususnya yang ada di Komisi 10. Sulsel, karena kita sedang di Makassar ya. Sulsel itu punya wakil di DPR RI, terutama yang di komisi yang membidangi pendidikan, yaitu Komisi 10. Titiplah draft Anda. Ya, barangkali bagi yang tidak percaya dengan politik elektoral tidak ada gunanya. Tapi ini satu alternatif yang tidak ada salahnya untuk dicoba. Barangkali dengan begitu usulan-usulan teman-teman bisa diserap. Tadi saya katakan ada yang disebut partisipasi bermakna. Doronglah itu supaya partisipasi bermakna benar-benar diimplementasikan. Anda kalau seandainya betul dilibatkan, pendapat Anda didengarkan. Tapi kalau Anda tidak punya draft hasil kajian, gimana caranya pendapat Anda mau dipertimbangkan? Atau pertimbangan Anda atau usulan Anda, pendapat Anda akan lebih mendapat grade yang layak diperhitungkan untuk dijawab kalau Anda punya naskah hasil kajian yang memang Anda maksudkan untuk memberikan itu kepada pemerintah untuk dibaca, dalam arti didengarkan, untuk dipertimbangkan, dan untuk dijawab tentang koreksi, kritikan, atau masukan Anda terhadap RUU Sisdiknas. Nah, sekarang ini RUU Sisdiknas kan tidak masuk dalam prioritas. Artinya ada waktu yang cukup besar, waktu yang cukup panjang yang harus kita manfaatkan. Harus teman-teman manfaatkan dengan menyiapkan hasil kajian tadi. Mahasiswa tentu bukan bermaksud membuat mahasiswa menjadi eksklusif. Tapi mahasiswa sebagai kelas sosial terdidik dan terpelajar, atau setidaknya seorang pembelajar, harus punya model kritik yang tetap tanda petik menunjukkan seorang pembelajar. Di antaranya adalah dengan mengkritik berbasis data, berbasis riset. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk misalnya naskah hasil kajian. Itu yang kita tunggu dari mahasiswa.
Saya selalu menanti ada draft hasil kajian versi mahasiswa yang bisa kita baca. Ya. Apa sih pikiran mahasiswa tentang pendidikan nasional? Atau kalau pendidikan nasional dirasa terlalu luas, minimal fokus kepada RUU Sisdiknas yang draftnya sudah ada, sisa Anda respon, Anda tanggapi RUU tersebut. Ya. Kira-kira gitu. Oke, jadi itu ya kawan-kawan saran terkait pro maupun kontra yang muncul dalam rancangan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Saya kira saran tadi menjadi penutup ya di sesi ruang demokrasinya kita. Kesimpulan yang bisa diambil mungkin semoga perbincangan kali ini bisa menjadi refleksi ataupun menjadi pemantik bagi kita khususnya di mahasiswa untuk bagaimana bisa tetap mengkaji maupun membuat pergerakan terhadap satu isu. Tentu tidak lupa dengan berbasis data yang ilmiah. Ya, saya kira itu saja teman-teman. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup mahasiswa.